Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Sari akan menyampaikan materi tentang Rusia Period of Misdevelopment. Rusia as Misdeveloped Country. Eksperimen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengubah negara komunis kolosal menjadi benteng demokrasi pasar bebas yang terpisah menghasilkan hasil yang aneh dan seringkali tidak menguntungkan, terutama di Federasi Rusia yang luas. Beberapa pengamat mengklasifikasikan Rusia bukan sebagai negara yang kurang berkembang atau lebih maju, tetapi sebagai negara yang terbelakang. Meningkatnya angka kematian yang digambarkan oleh salib Rusia sebelumnya adalah indikator terkuat dari momentum mundurnya Rusia pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, terutama dalam perekonomiannya. Ekonomi shock terapi. Apa itu terapi kejut ekonomi? Jadi ini adalah program reformasi ekonomi oleh Presiden Yeltsin. Meskipun harapan publik meningkat untuk kehidupan yang lebih baik di Rusia, kritik terhadap kemenangan Presiden Yeltsin dan kebijakan reformasi ekonominya terhadap pasar bebas itu meningkat selama 2 masa jabatannya. Hal ini terjadi karena di awal masa jabatannya, Yeltsin memperkenalkan program reformasi ekonomi yang cepat yang dikenal sebagai economic shock therapy. Program ini dirancang untuk menggantikan sistem komunis dengan ekonomi pasar bebas, sehingga menghilangkan kontrol harga dan mendorong privatisasi bisnis. Produk dan layanan dari sektor swasta yang sudah tersedia selama era komunis, sekarang harus berubah menjadi pusat ekonomi. Jadi meningkatnya kritik dari masyarakat itu karena hasil terapi kejut ini umumnya buruk bagi kebanyakan orang. Seperti mantan karyawan Partai Komunis yang membenci program ini karena mereka kehilangan pekerjaan dan hak istimewa mereka. Pengangguran dan tunawisma pun meningkat dan kesenjangan antara kaya dan miskin pun melebar. Akses ke barang dan jasa pilihan tidak lagi dirancang untuk warga negara biasa. Tetapi harga begitu tinggi sehingga kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Muncul geografi ekonomi baru Rusia yang disebut dengan underground economic atau ekonomi bawah tanah. Jadi pasar gelap merajalela dan berkembang. Meskipun banyak dari pertukaran ini ilegal, ada kecenderungan umum untuk mengabaikan transaksi seperti itu. Karena itu penting bagi perekonomian. Barter yang tersebar luas sebagai ganti uang tunai, sehingga nilai rubel pun turun. Banyak industri milik pribadi terlalu tidak produktif untuk membayar karyawan mereka atau pekerja yang dibayar di bawah meja untuk menghindari perpajakan. Produk domestik bruto Rusia menyusut hampir setengahnya pada tahun 1990-an. Penurunan produksi terbesar yang pernah dialami negara industri manapun di masa damai. Tidak heran jika Rusia mencari untung dengan menjual hak untuk mengeluarkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya ke negara-negara barat yang lebih kaya. Pengusaha swasta baru Rusia datang untuk memasukkan mafia kriminal besar yang memangsa pemerintah, bisnis, dan individu. Perusahaan yang ingin membangun pabrik misalnya harus membayar pejabat di setiap tahap konstruksi. Tanpa pembayaran, kejahatan terorganisir akan menghentikan proyek. Rusia menjadi kleptokrasi, sistem ekonomi dan politik yang didasarkan pada kejahatan. Penerima manfaat terbesar dari sistem ekonomi baru disebut oligarki atau segelintir aturan oleh pebisnis terkemuka Rusia yang pada tahun 1990-an mengakuisisi saham besar-besaran di bekas perusahaan negara melalui serangkaian lelang yang disebut pinjaman saham. Mereka membantu Vladimir Putin, mantan perwira KGB atau Keamanan Negara Uni Soviet, menjadi presiden Rusia pada tahun 2000 dan menjabat selama 2 masa jabatan. Kemunduran ekonomi Rusia setelah kemerdekaan menimbulkan kekhawatiran publik dan mendorong beberapa orang untuk menyerukan kembalinya
stabilitas relatif dan keamanan negara Soviet. Sebagian penduduk berimigrasi dan sebagian menetap untuk membantu membangun kelas menengah dan cara hidup normal. Perkembangan Rusia baru-baru ini mengembalikan kemundurannya dan telah mengantarkan periode baru jaminan diri dan pembaharuan ekonomi. Ekonomi Rusia dan pendapatan pribadi Rusia tumbuh dengan mantap pada awal tahun 2000-an. Antara tahun 2000 dan 2007, pendapatan rata-rata tumbuh pada tingkat sektor 10% setiap tahun. 12% populasi Rusia masih hidup dalam kemiskinan pada tahun 2007, tetapi kemiskinan dan pengangguran telah menurun secara signifikan. Lonjakan harga minyak setelah tahun 1999 menjadi stimulus utama bagi perekonomian. Produksi minyak tumbuh sebesar 50% antara tahun 1999 dan 2007. Ekspor minyak pada tahun 2007 menjadi terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Jadi tahun 2007 Rusia menjadi penghasil minyak dan gas terbesar kedua setelah Arab Saudi. Ketika pendapatan minyak terus meningkat, investasi di sektor industri lainnya mulai tertinggal dan terjadi ketergantungan Rusia terhadap sektor minyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.